Odi, Iya ke. Kak Danang punya lagu tentang ibu. Gimana ke? Aku jadi kangen sama ibu. Sama ibu? Iya, terutama ibu-ibu. Jangan sama ibu-ibu, itu mah di majelis taklim. Kamu tuh kangen sama ibumu, sama ayahmu. Lagunya gimana ke? Lagunya gini. Sewaktu azan mendayu-dayu. Jangan nangis. Kamu lebay. Ibuku pergi meninggalkanku, perginya takkan kembali lagi. Kakak sedih lagunya. Nah, Odi tahu kan bagaimana perjuangan seorang ibu? Iya, aku tahu. Kata Kak Danang, ibu tuh malaikat. Wih, keren. Kalau ayah, Superman. pahlawan. Iya, superhero. Iya. Jadi bunda malaikat, ayah pahlawan. Kita harus apa? Berbakti. Makanya Odi harus selalu mendengarkan apa yang dibicarakan sama ibu dan ayah. Oh gitu, Kak. Di samping ada siapa nih? Pak Ustadz. Pak Ustadz siapa? Ustadz nih. Iya, biasanya Odi ngaji sama Ustadz kan? Iya, Kak. Hari ini kita ingin nanya sama Pak Ustadz, ya, anak itu harus seperti apa kepada ibu dan ayahnya, Ustadz? Iya, Ustadz. Aku nih masih sering usil sama bunda. Usilnya gimana? Suka bohong. Boleh gak, Ustadz? Masya Allah, Masya Allah. Nggak boleh ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi Odi masih suka usil sama ibu. Bohong, Ustadz. Bohong. Iya. Kenapa bohong? Habisnya takut. Nah, Takut berkata jujur? Iya. Sama ayah gimana? Sama. Sama. iya. Jadi sahabat BMA TV yang saya hormati, Odi yang semakin cakep, ya. Jadi orang tua itu memiliki hak di dalam Islam, ya, dengan hak yang sangat tinggi sekali. Masya Allah. Bahkan dikatakan bahwa kecintaan orang tua terhadap kita, ridho orang tua terhadap kita, itu sangat bergantung pada cinta dan ridho orang tua terhadap kita. Jadi Odi tidak mungkin, tidak bakalan dicintai oleh Allah kalau orang tuanya tidak mencintai Odi. Tuh. Hati-hati mangap. Ya. Jadi kalau Odi ingin dicintai oleh Allah, ya, bukan sekedar mengatakan Odi beriman, Odi cinta Allah, Odi cinta Rasul, tapi juga Odi harus cinta orang tua. Ya. Karena cinta orang tua adalah pintu utama untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Pak Ustadz, Ya. hari ini banyak sekali anak-anak yang cuek sama ibu dan ayahnya. Saat sekarang ini memang banyak begitu. Odi gitu? Enggak lah. Ya, tahu nggak Odi kenapa mereka begitu? Itu Pak Ustadz, kebanyakan gadget. Nah, Apalagi? Main. Jadi cuek sama orang tuanya? Iya. iya. Kalau Odi? Enggak. Hebat, hebat, hebat. Karena Odi nggak teman gadget kan? Enggak, Ustadz. Iya. Enggak bisa. Bukan gak bisa. Enggak punya. Jadi Odi, kenapa banyak anak-anak sekarang itu melawan, membantah orang tuanya? Ya, yang pertama karena mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Astagfirullah. Ya, makanya seorang anak harus meminta hidayah itu, meminta kepada Allah agar diberikan hidayah, bisa mencintai, bisa menyayangi, bisa menghormati, mentaati orang tua. Itu doa yang pertama seorang anak. Tuh. Ya. Yang kedua, ya, di samping karena faktor hidayah adalah faktor ilmu. Ya, banyak anak yang karena tidak paham apa keutamaannya menghormati orang tua, apa keistimewaannya taat pada orang tua, akhirnya mereka tidak terlalu terdorong untuk mencintai dan mentaati orang tuanya. Makanya nonton BMA TV ya, Kak. Betul. Karena itu juga ilmu ya, Sat. Hari Betul. ini kita memberikan ilmu. Masya Allah. Padahal mencintai orang tua, mentaati orang tua, itu bagian daripada pintu surga. Jadi yang pertama tadi apa, Sat? Adalah meminta hidayah kepada Hidayah. Allah. Kedua, ilmu. Yang kedua, ilmu. Masya Allah. Nah, yang ketiga adalah mengingat-ingat kebaikan orang tua. Itu penting, Ustaz. Sangat penting, karena banyak di antara anak itu
yang gara-gara satu keinginannya yang tidak dipenuhi, kebaikan orang tuanya seakan-akan sirna. Satu kali marah pada orang tuanya, seakan-akan kebaikan orang tuanya tidak berarti. Pengen gadget tidak dipenuhi, pengen motor tidak dipenuhi, sampai kemudian ada anak yang membunuh orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah. Ya. Jadi jangan sampai Odi seperti itu ya. Enggak, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Emang orang tua Odi masih hidup? Jangan lebay. Nah, kalau orang tua Odi sudah meninggal, ada juga cara mentaatinya. Gimana, Pak Ustaz? Yang pertama adalah mendoakannya selalu. Aku doakan, Pak Ustaz. Gimana doanya? Alhamdulillah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menyambung silaturahmi dengan kerabat orang tua kita. Kawan-kawan ibu, kawan-kawan bapak harus disambung. Oh gitu, Ustaz. Betul, Kak Danang. Melanjutkan ya. Melanjutkan. Silaturahimnya. Silaturahmi. Yang ketiga adalah memenuhi kewajiban-kewajiban. Contohnya, Ustaz? Ya, janji-janji orang tua, misalnya utang-utangnya. Atau kemudian mungkin dulu dia rajin sodako ke masjid tertentu, ke panti asuhan tertentu, maka sang anak berkewajiban untuk melanjutkannya. Oh, itu di. Oh gitu, Pak Ustaz. Betul. Masya Allah. Jadi memang itulah fungsi dari seorang anak ya, saat Betul. setelah kedua orang tuanya sudah tidak ada. Betul. Selain mendoakan, melanjutkan apa yang sudah dia pernah lakukan atau hutang-hutang yang pernah dia lakukan. Betul. Juga. Nah, satu hal yang ingin Ustadz tegaskan buat Odi, Ya, Ustaz. bahwa mendoakan orang tua itu tidak boleh mengenal waktu dan tempat. Ya. Tiap hari, Pak Ustaz. Bukan sekedar tiap hari, bukan sekedar tiap waktu sholat. Pokoknya kapan kita punya kesempatan mendoakan orang tua, doakan. Tuh, dengerin. Karena orang tua kepada anaknya tidak mengenal waktu untuk mencintai anak-anaknya. Masya Allah, betul, Ustaz. Dan memang fenomena remaja-remaja, Ustaz, saya juga pernah menemukan. Jadi pernah satu saat saya bercerita di sebuah SMK, dia sampai nangis, Ustaz, sama saya. 2 hari kemudian dia bilang sama saya, Kak Danang, makasih ya sudah mengingatkan saya tentang kalimat ibu. Ibu. Saya kaget. Di mana gitu kan? Di SMK, Kak Danang bercerita buat saya ini anak geng motor. Masya Allah. Masya Allah, teman-teman. Dan Ya masa lalu Odi kan begitu, geng motor dia. Aku bukan geng motor, Ustaz. Apa? Cilders. Wah, ini, kamu laki-laki. Oh iya. Jadi Ustaz, dia tuh asik dengan anak-anak motornya sama geng motornya, lupa sama ibunya. Pas saya datang, dia menangis, pulang dicium kaki ibunya, peluk ibunya, bilang, Bunda maafkan aku. Ibunya pun nangis. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi memang benar ya, Kak, salah satu yang merusak itu tadi yang bikin mereka lupa tuh ilmu. Ilmunya. Betul. Dan Masya Allah ya teman-teman ya, Alhamdulillah BMH TV selalu terdepan dalam menyampaikan ilmu buat kita semua. Maka teman-teman jangan pernah bosan untuk nonton BMH TV. di mana? YouTube. Betul teman-teman. Jadi jelas ya. Ada teman Sat? Alhamdullah sudah cukup. Masya Allah. Singkat, padat. Jadi teman-teman, yuk hormati kedua orang tua. Dan jangan pernah mengucapkan kalimat Kepada siapa? Bunda dan ayah. Dan berbicaralah dengan lembut kepada keduanya. Luar biasa. Tumben bener. Ngaji, Kak. Siapa? Ibu-ibu. Kamu teh ngajinya di TPQ, bukan di Majelis Taklim Ibu-Ibu. Oke, terima kasih. Semoga ilmu yang hari ini diberikan oleh Ustadz ya bermanfaat buat kita semua. Amin, dan kita ya bisa mengamalkannya ya, Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dadah.